Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul Azim. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini sudah diawali dengan diisi kajian oleh Ustadz kita yang magang ini ya. Insya Allah nanti kalau generasi tuanya seperti saya sudah tidak ada, inilah yang menggantikan. Jangan sampai Asifa yang sudah kita bina mulai ini akan begitu saja lepas buyar ya, jangan. Pokoknya tidak saling gegeran yang di dalam, insya Allah tidak akan buyar. Tapi kalau yang di dalam gegeran, ya, terus umpamanya karena ustadznya banyak, bodoh merasa benar sendiri, walah ini yang menjadi yang kita khawatirkan. Jadi selama tidak menerangkan bahwa syirik itu benar, ya, itu kemudian mengingkari Nabi itu benar, nah, ini ada ikhtilaf sedikit, ini suroan, ini grebek suroh, ini jenang suroh. Ya ini kita luruskan aja. Setelah kita luruskan, ya kemudian ya kita masing-masing berpikir mana yang mengerjakan sesuai dengan dalil Al-Quran Sunnah atau yang menyimpang. Kita sudah dilandasi yang seperti itu. Nanti sedikit ya, saya sampaikan di posting-postingan ini ada yang bagus, nanti saya akan bacakan, yang bagus-bagus ini saya baca, kemudian saya coba saya print ya, supaya saya mengerti seluruhnya dan dibantu oleh salah satu jamaah, tolong diprintkan ini postingannya ini. Nanti saya bacakan nih postingannya Pak Tomo ini bagus ya, ya Pak. Postingannya Pak Tomo bukan yang YouTube, yang tulisan. Nah, yang YouTube itu gampang didengarkan, mudah. Tapi kalau yang tulisan itu kan kadang-kadang butuh penjelasan. Ya nanti yang perlu ada beberapa hal yang saya sampaikan supaya kita tidak ada salah paham di antara kita, ya, di antara kita. Maka menghadapi satu Muharram atau satu suro kalau orang Jawa ini ya, suro ini supaya kita ini satu hati. Kalau beda sedikit tidak masalah. Supaya kita, nanti saya bacakan postingan. Apakah ada doa akhir tahun, doa awal tahun, ada enggak itu dari Nabi? Kalau enggak ada, doa itu ibadah, ya sudah jangan dilakukan. Ya, artinya dengan keyakinan bahwa itu datang dari Nabi. Kalau kita berdoa saja tidak ada keyakinan itu datang dari Nabi, jangankan itu hadisnya tidak sahih. Ya doa kita sendiri aja loh dibulbulkan, asalkan tidak mengandung kesyirikan. Ya ini nanti ya beberapa saya akan jelaskan ya tentang mungkin doa awal tahun, doa akhir tahun ya. Loh, hadisnya sahih loh ya sebenarnya. Tapi yang bagaimana cara mensikapinya supaya kita itu nggak keliru gitu. Karena apa? Lah, wong tahun baru itu zaman Nabi belum ada, tahun Hijriah belum ada, ya. Setelah Rasulullah meninggal itu baru ditetapkan tahun 1 Hijriah, ya. Tahun 1 Hijriah itu oleh Umar bin Khattab. Loh kok doa awal tahun, doa akhir tahun itu dibaca? Kalau itu bukan dari Nabi, benarlah. Ya, tapi kalau disandarkan Nabi nanti dulu ya kita luruskan supaya kita tidak salah ya. Begitu barangkali ini yang sebagai pembukaan aja. Dan nanti kalau yang diterangkan dikit itu memang bagus sekali, banyak sekali di buku Fikih Sunnah Sayyid Sabiq jilidnya jilid 4
halamannya 242 ya. Ya, ini buku yang baru itu nanti tolong dibaca dan kita pahami bersama-sama, meskipun zikir itu sudah berkali-kali kita baca, yang terstruktur melewati dengan pedoman kita punya acuan yaitu fikih sunnah yang kita baca. Ya. Perkara kita masih mengambil dari bukunya Abdul Qadir Jawas atau yang lain, ya enggak masalah, zikir itu banyak ya, asalkan ada sumbernya, tidak jadi masalah. Baiklah, untuk ini biasanya nanti akan dibaca, yang membaca Al-Quran Bapak Munawar, yaitu surat As-Sajadah ya. Surat Sajadah itu surat nomor 32 ayatnya 18 sampai 22 ya Pak ya. Oke, Pak Ustadz. Ye. Monggo dibaca tenang saja Pak ya, nggak usah tergesa-tergesa ya. Nggak usah tergesa-tergesa ya. Jadi tenang kita baca, kita terapkan ilmu yang sudah kita dapatkan dari para ustadz kita di Ashifa ini ya, yakin bahwa baca kita bagaimanapun juga nanti kalau masih kurang pas ditanyakan ya, Ustadz Wahid, bagaimana bacaan saya tadi? Apa ada yang masih kurang? Nanti japri aja sendiri aja, tidak usah ditanyakan. Baik, monggo, Bapak Munawar. Oke, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun naru kullama aqadu itu wa qila lahum dhuku adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا
inna minal mujrimina muntakimun. Sadaqallahul azim. Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik? Mereka tidak sama. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat surga-surga tempat kediaman sebagai pahala atas apa yang telah mereka kerjakan. Dan adapun orang-orang yang fasik kafir, maka tempat kediaman mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar darinya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab neraka yang dahulu kamu dustakan. Dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling darinya? Sungguh, kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak kita ini ya. Ya, meskipun usianya tidak muda lagi, tapi Masya Allah ya, sudah bisa mengikuti kajian-kajian dengan tertib bacaannya. Ya, tenang ya, saya senang sekali. Saya senang sekali ya. Hanya saya nggak bisa nyuntuh Pak. Senang toh, ya, nggak bisa nyuntuh. Ya, doakan saya kan nyuntuh. Sebenarnya saya sudah setiap hari Pak. Setiap hari itu. Saya malah punya jagrak di kamar saya ini ya. Di jagrak. Kalau sholat malam saya pasang. Kalau saya ini juga pinter-pinter ya Pak Cetai itu loh. Ya, aslinya keluar. Ini Pak Anwar ini sudah umurnya sudah gitu kok bacaan Quran tambah bagus ya. Ini karunia Pak, Amin. tidak bisa di apa namanya diirikan. Tetapi membaca benar bisa. Tapi kalau membaca bagus suara itu adalah gawani bayi ya enggak apa-apa. Terima kasih Pak Anwar, Masya Allah ya bacaannya Al-Quran mudah-mudahan dengan membaca Al-Quran baik yang membaca maupun yang mendengar akan mendapatkan berkahnya, Amin. tambahan Terima kasih Pak kebaikan. Ustadz. Yang membaca sudah jelas dan juga yang mendengarkan asalkan ikhlas semata-mata karena Allah. Baiklah ya. Setelah ayat-ayat di atas saya menerangkan tentang sifat orang beriman itu adalah kalau diterangkan dengan ayat-ayat Allah itu langsung sambung ya, sambung ke hatinya, menyungkur sujud ya, dan tidak pernah menyombongkan diri. Semua perintahnya siap dikerjakan, semua yang dilarang siap dijauhinya. Ya, yang 15 itu. Disitulah ayat itu kita disunahkan sujud, namanya sujud tilawah ya. Sujud yang kita baca tatkala kita membaca ayat-ayat sejadah. Sunnah ya. Kalau suatu saat kita tidak sujud, tidaklah jadi dosa. Tapi kalau kita sujud, maka akan mendapat tambahan pahala. Kemudian sifatnya yang lebih nampak adalah di dalam ayat 16 itu mereka senantiasa bangun malam, sholat tahajud dan dermawan. Ya tadi kalau saya lihat itu Bu Siti Wahyuningsih itu makan aja satu bungkus ya. Itu beberapa orang ya saking orang itu kalau tidak sangat penting mungkin tidak berani memintanya orang kepada orang lain, malu ya. Itu tapi barangkali untuk supaya dia tubuhnya tidak jadi lemes dan jadi tanggungan orang banyak ya, nggak apa-apa minta sedikit aja untuk menegakkan. Masya Allah ya, luar biasa sekali sifat orang-orang yang haji ini senantiasa memperhatikan saudaranya atau temannya.
karena dia merasa bahwa seternasib. Saya di pertama kali tahun 97, 98 itu pada saat itu lempar jumrah itu ada yang dulu itu masih satu tiang lantainya satu saja. Jadi ke depan kemudian kembali ke belakang ya itu yang banyak jatuh terinjak-injak yang sudah tua-tua ini ya. Saya ngelemparnya ke saking takutnya ya lemparkan aja dari jauh nggak ngerti ya. Kalau yang kedua tahun 2015 itu sudah ada temboknya, jadi mesti kena ya, karena nggak bisa lewat gitu kalau nggak nemen ya, nggak mungkin. Tapi kalau dulu kan tembok apa namanya tiang yang bulat itu ke atas sehingga peluang untuk tidak kena itu banyak. Jadi kalau nggak kena yang kena orang yang sebelahnya sana. Ya, mudah-mudahan Bu Siti Wahyuningsih ini yang pulang haji menjadi lebih sabar, lebih Bu Dewi, istiqomah, ya Bu ya. Bu Dewi bukan Bu Oh, Siti, Bu Dewi. Bu Dewi ya, bukan Bu Dwi juga, bukan ya? Nah, bukan Ustaz. Bu Dewi Astuti itu, Bu Dewi Semarang. Semarang. Ya. Iya. Lah kok ada nama kota dijadikan namanya. Baiklah ya, terima kasih yaitu ya. Kemudian ayat yang 17 itu persediaan surga yang akan disiapkan bagi orang yang senantiasa beriman, menaati kepada Allah Subhanahu wa taala dan mau berbagi kepada orang lain. Wa mimma razaqnahum yunfiqun di ayat 16. Baru ayat yang ke-18 maka Allah Ta'ala menanyakan, kita diajak ngomong. Jadi Al-Quran itu kalau kita hayati, mereka itu berbicara, jagongan kita. Kalau kita ingin ngomong-ngomongan dengan Allah, maka baca Al-Quran. Maka kita nanti seperti berbicara dengan Allah. Ya, Allah mengajak bicara, afaman kana mu'minan kaman kana fasika. Ya, gitulah. Cak, gitu. Apakah orang yang beriman itu sama dengan orang fasik, orang kafir, orang munafik, orang zalim? Sama enggak kira-kira? Jawabannya layas tabun, pasti tidak sama. Jadi jawabannya tidak sama. Tapi bentuk pertanyaan ini memancing kita untuk memperhatikan. Ya, afaman kana mu'minan, apakah orang yang mukmin itu kaman sama dengan kana fasikon, orang-orang yang fasik, sama enggak? Ya, layas tabun, tidak sama, boten sami, ya, enggak sama, ya. Bagaimana ketidaksamaannya? Perhatikan dijelaskan sama Allah Ta'ala berikutnya. Amaladzina amanu wa amilu sholihat. Ada orang yang beriman dan mau beramal soleh, imannya mendorong pada dirinya untuk beramal soleh, maka falahum bagi mereka janatul ma'wa, ada tempat tinggal, janatul ma'wa, surga tempat tinggal, yang tentunya tidak pernah digambarkan seperti disebutkannya yang 17 di atasnya. Jadi kalau kita Al-Quran, kita baca, kita renungkan kandungannya, ya, nanti Ustadz Halim akan merasakan ya akrabnya Al-Quran ya kepada kita. Kita dijak ngomong, kita suatu saat ditunjukkan kesalahan, sifat buruk kita ya, ditampakkan lewat Al-Quran. Ya. Karena kadang-kadang mengajak bicara apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat, ya jelas tidak sama, ya. Orang buta itu ibaratnya orang kafir, orang yang melihat orang mukmin. Mengerti kalau dituturi yang baik itu pakai, ya, yang menyelamatkan itu digunakan. Tapi kalau orang yang kafir, orang-orang kafir sudah diturunkan Al-Quran, sudah diturunkan petunjuk, mereka berpaling. Maka kata Allah, innalladzina kafaru sawaun alaihim. Orang-orang kafir itu sawaun, sama saja, sami mawon alaihim atas mereka. Anggar tahum amlam tudirum la yu'minun. Diajak ngaji atau gak ngaji, diterangi gak diterangi, podo mawon, sami mawon, ndak ada perubahan. Ya tetap aja sholatnya terlambat, ngaji pirang-pirang tahun sholatnya terlambat, ya. Pagi subuh tangine ke kawanan belum ke masjid, ya terus apa lagi, ya, kalau masih Al-Quran tidak bisa mewarnai dirinya. Amaladina amanu wa amilu sholihat, ya, falahu maka bagi mereka jannatul ma'wa, tempat tinggal surga, ya, nuzulan sebagai hidangan bima kanu ya'malun, karena amal mereka. Jadi amal kita yang beramal, kemudian Allah Ta'ala diberi reward,
ya, diberi penghormatan pahala, diberi pahala yang pahala itu nanti akan mengusung dirinya kepada derajat-derajat tingkat di surga. Ya. Yang kedua ayat 20, amal ladzina fasaku. Adapun orang-orang yang tidak mau beriman, yakni orang fasik, ya, yang mendustakan surga, mendustakan akhirat, mendustakan adanya Allah itu tunggal, bahwa dianggap Allah punya anak, bahkan mungkin barangkali punya cucu atau gimana ya. Ya, karena amal ladzina fasaku, ada orang yang fasik, ya. Amal ladzina fasaku fama wahumun nar, maka tempatnya itu di dalam api yang berkobar-kobar, lautan api, samudra api. Itu orang-orang yang kafir, orang yang fasik, orang yang tidak mau menerima Islam sebagai agama, ya. Mereka tolak Nabi kita Muhammad SAW. Padahal tidak ada manusia yang lebih baik, lebih sayang, lebih cinta kepada umatnya itu lebih daripada Rasulullah. Mereka masih tolak. Ya. Bagaimana kondisinya di neraka? Allah Ta'ala ceritakan supaya kita ngeri. Ya. Dan kita akan menjadi orang yang baik ini. Ya. Mereka dilemparkan di dalam neraka. Sampai di tengah-tengah. Ulama arodu ayahuju minha. Setiap kali mereka ingin keluar dari neraka, minhomin saking panasnya, saking ya tidak tahannya merasakan itu, ya. Ayah ruzumin uidu biha, maka mereka dilemparkan lagi ke tengah-tengah. Wakilah sambil dikatakan kepada mereka itu, ya. Wakilah lahum, dan dikatakan kepada mereka, zuku rasakanlah azaban nar, ya, siksa api yang sangat panas ini, alladzi kuntum bihi tukadzibun, yang kamu dulu nggak percaya, kamu dustakan, dikira itu dongeng-dongeng saja, diterikan sama Nabi nggak percaya, Al-Quran nggak percaya, ya. Maka sebenarnya di dunia itu sudah diberi peringatan. Walanudhiqannahu minal adzabil adna, dan sungguh kami rasakan siksa di dunia yang ringan dulu, kecelakaan, kebakaran, ya, jatuh mungkin kakinya putus, mukanya nyosor gitu ya. Ya, tidak sampai mati, itu adalah siksa yang rendah. Walanudhiqannahum, sungguh aku akan kenakan kepada mereka minal azabil adna, dari siksa yang sangat rendah, yang enteng-enteng dulu. Zunal azabil akbar, bukan siksa besar, bukan neraka, bukan, ya. Apa tujuan Allah Ta'ala diperingatkan? La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada jalan yang benar. Itulah kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita. Tapi sekali lagi kita tidaklah ya tanggap tatkala Allah memberikan peringatan kepada kita. Kita anggap itu biasa-biasa. Maka itu nggak ada rasanya. Ngaji itu sebenarnya yang terasa adalah ngaji Al-Quran. Namun tidak, karena tidak dirasakan, tidak terasa. Ya. Jadi makanya senantiasa saya berikan Al-Quran. Supaya Al-Quran dikaji. Supaya menarik. Tapi apa daya. Ya. Innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai, tidak bisa saya. Ya, walakin Allah yahdi may yasha, namun Allah Ta'ala yang memilih hamba-hambanya yang diberi petunjuk siapa saja sudah. Tidak harus gelarnya tinggi, tidak harus keluaran pesantren yang sekian tahun atau ini, enggak. Ya, kadang-kadang justru orang yang baru mu'alaf itu malah kedudukannya tinggi di sisi Allah, karena Allah itu sudah membukakan pada dirinya pintu makrifat, kenal kepada Allah dengan kenalan yang sempurna. Kita itu kadang-kadang sudah ngaji bertahun belum kenal sama Allah Ta'ala. Aku kilo ndonga nggak tahu dikabulkan sama Allah. Padahal setiap doa sudah dikabulkan oleh Allah, hanya dia tidak melihat. Kenapa? Matanya tertutup. Karena sesungguhnya yang buta bukan matanya, tapi yang buta adalah hati yang berada di dalam dada. Ya, ini ya, sehingga tidak nampak nikmat Allah yang diberikan setiap saat. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha, itu tidak. Kalau kamu akan menghitung nikmat Allah, tidak terhitung. Tatkala kita doa, belum doa sudah ada rahmat, ada bentuk kasih sayang. Hanya namanya manusia ini, kalau yang dijaluk duit gak dikei duit, dikasih misalnya cincin emas atau berlian, mereka merasa tidak dikasih, ya, karena tidak sesuai dengan permintaan. Dianggap Allah itu zat atau sesuatu yang bisa kita perintahkan sesuai dengan kemauan kita. Ya, padahal tidak. Allah Ta'ala berbuat sesukanya.
Ada orang yang minta ya minta rumah, numpak mobil, dikasih anak, tambah anaknya tambah banyak ya. Begitu ya. Kadang-kadang diberi yang lain lagi. Itu terserah kepada Allah. La'alam yarji'un ya. Supaya mereka kembali kepada jalan yang lurus ya, nanti supaya selamat di akhirat masuk ke dalam surga. Diberi oleh Allah peringatan-peringatan seperti kalau kita punya anak ya, dolan terus nggak pulang tuh sudah sore, nggak mandi juga, dicepres atau mungkin dicubit sedikit ya, itu supaya apa? Supaya mereka tidak melakukan sesuatu yang salah seperti itu. Nah, kalau ini ya, waman azlamu, siapakah yang lebih zalim, yang sebagai pas ya, orang syirik itu zalim, orang kafir itu zalim semuanya. Waman azlamu, siapa yang lebih zalim, miman dzukira bi ayati Memang dzukira bi ayati rabbi, dari orang yang sudah diingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya. Zikir itu ingat ya, dengan ayat-ayat Tuhannya. Summa arada anha, kemudian dia berpaling, nggak mau. Kita nanti zikir, ada zikir pagi, zikir petang, zikir ketenangan, zikir tatkala berpakaian, zikir tatkala melepas pakaian, bahkan zikir tatkala bersenggama, ya ada. Semua ini kalau dikerjakan membuahkan pahala yang luar biasa. Hanya kita seakan-akan seperti Allah Ta'ala tidak memperhatikan kita, padahal kita sudah diberikan ya jalan-jalan yang menuju surga yang tinggi. Nanti kalau ada kesempatan saya akan suruh bacakan bagaimana di mana tempat ruh gitu ya. Orang kalau sudah mati itu kadang-kadang sudah kembali lagi ke kubur, melihat lagi kembali dari kecepatan ruh. Kalau sudah orang meninggal itu ya luar biasa sekali. Di kitab kita sendiri kita pikir, hanya saja kita tidak baca ya, tidak ngerti karena tidak baca ya. Jadi ilmu sudah ada, hanya karena kita tidak baca nggak ngerti. Waman azlamu mimman dzukira bi ayati rabbi tsumma arada anha inna minal mujrimina muntakimun. Sesungguhnya terhadap orang-orang kafir, orang yang berdosa, orang-orang yang fasik, aku nanti akan membalaskan dengan balasan siksa yang luar biasa. Ini diancam oleh Allah Ta'ala, ancaman yang seperti itu ya. Baiklah ya. Sekarang kita masuk kepada zikir kepada Allah. Namun sebelum zikir ya, ini saya akan bacakan postingannya ini Pak Tomo ini ya. Doa awal tahun Hijriah. Adakah apa doa tahun baru Hijriah ya? Ini apakah ada tahun akhir tahun atau tahun baru itu ada nggak doa ya? Kalau seandainya tidak ada, boleh nggak kita berdoa ya? Kalau doa itu setiap saat boleh, karena doa itu diperintahkan ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku, niscaya kamu akan dikabulkan doanya ini ya, doa boleh. Hanya saja kalau kita menetapkan akhir tahun, awal tahun, itu berarti ibadah yang sudah tertentu. Nah, itu butuh dalil. Kalau tidak ada dalilnya, lebih baik jangan menentukan. Kita berdoa saja, pagi boleh, siang boleh, malam boleh. Ya, setiap saat kita berdoa tidak ditentukan awal tahun atau akhir tahun. Ya, kemudian ini saya bacakan ya, saya bacakan aja ya. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar, kaum muslimin belum mengenal ya pergantian tahun Hijriah, sehingga ketika itu tidak ada istilah tahun baru Hijriah ya, tidak ada. Mereka menggunakan kalender Komariah sebagai acuan, sebagai kegiatan dan pencatatan sejarah. Jadi sudah ada Sa'ban, misalnya, kemudian Muharram, kemudian dan lainnya sudah ada, semua ada di sana. Tetapi tidak ada tahun kedua, tahun ketiga, tahun empat ya seperti yang sekarang ada ini. Ya, gara-gara ada salah satu gubernurnya atau salah satu petugasnya itu mendapat surat dari Umar bin Khattab yang tidak disebutkan tahunnya dan lainnya, maka akhirnya menimbulkan keresahan ya, hingga akhirnya di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ya, tepatnya di bulan ketiga beliau menjabat sebagai khalifah,
beliau mendapat sepucuk surat dari Abu Musa al-Ansari radhiyallahu anhu yang saat itu menjabat sebagai gubernur untuk daerah Basrah, ya. Dia dapat surat, ya, dari Umar bin Khattab, tapi nggak ada, ya. Bulan Sa'ban begitu saya tidak ada, tahun berapa ini, hingga tidak tahu ini surat lama atau surat baru, ya, seperti itu, ya. Maka Abu Musa mengatakan, telah datang kepada kami beberapa surat dari Amirul Mukminin. Ya, sementara kami tidak tahu kapan kami harus menindaklanjutinya. Ya. Kami telah mempelajarinya satu surat yang ditulis pada bulan Sa'ban dan kami tidak tahu surat itu Sa'ban tahun kapan, nah, tahun inikah atau yang kemarin atau kemarin dulu, ya, seperti itu. Maka karena menimbulkan kekacauan, akhirnya Umar bin Khattab pun tatkala dilapor itu, ya, ini harus ada solusinya. Oleh karena itu Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat di Madinah dan beliau pun meminta, ya, kepada para sahabat itu tetapkan tahun untuk masyarakat yang bisa mereka jadikan acuan. Tahunnya apa ini, ya? Sudah dikumpulkan semua, ada Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, kemudian para sahabat-sahabat yang lain ada. Kemudian pada saat namanya rapat, ya, diusulkan, ada banyak yang usul. Ada yang mengusulkan supaya diawali dengan lahirnya Nabi, ya, seperti Nabi Musa itu kan lahirnya tahun Samsiah itu lahirnya Nabi Musa misalnya. Ada yang dimulai dari tahun gajah misalnya. Abraham menyerang kota kota Mekah. Dan juga ada yang usul kita gunakan acuan tahun bangsa Romawi. Ya. Namun usulan itu semuanya dibantah karena tahun Romawi sudah terlalu tua. Perhitungan tahun Romawi sudah dibuat sejak zaman Dzulqarnain, ya. Oleh karena itulah, ya, maka tidak diterima itu, ya, sudah lama. Kemudian disebutkan oleh Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, ini kitab hadisnya itu, dari Said bin Al-Musawwab, beliau menceritakan Umar bin Khattab mengumpulkan kaum Muhajirin dan Ansar radhiyallahu anhum. Beliau bertanya, mulai kapankah kita tulis, ya? Kita menulisnya tahun ini. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengusulkan dimulailah tatkala hancurnya, ya, atau tatkala ditinggalkan oleh Rasulullah kota Mekah, yaitu tatkala hijrah. Jadi Rasul hijrah di tahun ini dihitung tahun pertama tatkala Rasulullah hijrah ini, ya. Jadi ini sudah 3 tahun setelah Rasulullah hijrah, karena Umar bin Khattab itu diangkat jadi khalifah setelah Abu Bakar meninggal dunia, ya. Oleh karena itulah maka dimulailah tahun itu ditetapkan di Madinah, kemudian Umar menetapkan tahun peristiwa terjadinya hijrah itu sebagai tahun pertama Hijriah. Oleh karena itu tidak mungkin ada doa tahun baru atau doa akhir tahun, ya, tidak ada. Karena tidak ada pada Rasulullah masih hidup, tidak ada. Bahkan Abu Bakar masih hidup juga tidak ada tahun Hijriah ini. Nah, itulah pentingnya kita belajar sejarah supaya kita tidak kebablasan gitulah. Jadi ini Pak Thomas senang saya itu ya sering mengingatkan, tapi kadang-kadang kita kalau diingatkan baik-baik itu merasa tersinggung, ya. Ini apa gini gak boleh, ini gak boleh, bukan gak boleh. Kalau mau kerjakan silakan, ya. Karena apa? Karena itu kita meluruskan saja, ya, supaya di dalam ibadah ini jangan ada ibadah yang sia-sia, apalagi ditegur oleh Allah besok di akhirat. Bukankah agama itu sudah aku sempurnakan? Kenapa kamu tambah-tambah? Kamu kurang-kurangi, ya? Sehingga seakan-akan kita tidak menerima keputusan Allah bahwa pada hari ini telah aku sempurnakan agama untukmu dan aku cukupkan nikmatmu untuknya. Jadi salah kita menganggap bahwa ayat itu enggak relevan, maka ditambah dulu macam-macam. Ya, grebek suruh dan lain-lainnya datang ke sana membawa apa namanya tumpeng yang besar dilarung di tengah laut, kemudian ada lagi, ya, mendingklaran Kiai Rebo, teletohnya saja diambil, dicari berkahnya. Karena apa? Karena
kebodohan kita, ya. Karena kita bodoh, kita tidak ngerti, sehingga kita menganggap sesuatu itu mendatangkan berkah. Karena ini adalah binatang peliharaan keraton, ya pasti itu mempunyai kesaktian atau mempunyai keistimewaan. Padahal agama kita Islam ini tidak berpikir seperti itu. Dengan memahami latar belakang di atas, ada kesimpulan yang bisa kita berikan. Garis besarnya adalah satu, bahwa di zaman Nabi SAW dan Abu Bakar tidak dikenal tahun baru Hijriah, ya. Ya, nanti ada yang ini merayakan sampai mengeluarkan dana yang besar sekali. Ini tentunya kurang pas, ya. Kalau kita mengeluarkan dana sampai besar, mestinya dana itu bisa disalurkan kepada panti, anak yatim, dan seterusnya. Tapi kalau kita mau di tahun baru itu menyumbang anak-anak yatim, anak ini, ya tidak ada salahnya. Dan itu bagus-bagus saja. Hanya saja kita biasanya tidak tergantung tahun baru. Tidak tahun baru atau tahun lama, kalau kita mau membantu fakir miskin, anak yatim, kita ada kadang-kadang di Asipan ada baksos, ya kita kumpulkan, ada yang 100, ada yang 200, 300, ada yang 50.000, nah, dikumpulkan, nanti kita banggakan dengan orang lain, ya seperti itu. Yang kedua, alasan Umar menetapkan acuan tahun Hijriah adalah untuk menandai setiap peristiwa dan menertibkan kegiatan korespondensi dengan wilayah lain, atau dengan bahasa sederhananya, ya, latar belakang penemuan tahun Hijriah di zaman Umar lebih terkait dengan kepentingan administrasi dan tidak ada hubungannya dengan ibadah, ya. Supaya menetapkan administrasi, karena mestinya segala macam itu mesti harus diberi tanggal yang tepat, tahun yang tepat. Kalau mencari sesuatu gampang, ya. Seperti itu, ya. Jadi tidak ada hubungan ibadah, sehingga ada nih tahun baru Hijriah, ya misalnya ada puasa 3 hari berturut-turut, ada yang 15 hari, ada yang 7 hari, kemudian diakhiri dengan mati geni, kan bisa ini, ya, bisa meletik tanpa sukran, bisa mibur tanpa ulu, ya, karena gereja sakti, ya, kerisnya dimandikan di Laut Selatan lagi, ya, dan seterusnya. Nah, ini kan akhirnya timbul keyakinan batil, ya, di dalam agama ini. Makanya kita luruskan. Marilah kita beragama dengan agama yang pakai dalil, pakai dasar. Dan pijakannya ada. Jangan kita pokok sing penting, ya jangan. Ya, kalau kita melakukan sesuatu diperintahkan atau tidak di dalam agama. Kalau diperintahkan, kita kerjakan. Kalau tidak diperintahkan, ya tidak kerjakan. Karena mengerjakan pun paling tinggi nilainya sia-sia. Nah, man amila amalan laisa alaihi amruna wa waradun itu. Segala bentuk ritual ibadah, baik sholat di malam pergantian tahun baru, atau doa-doa di pergantian tahun baru, atau puasa akhir tahun dan seterusnya, sama sekali tidak pernah dikenal di zaman Nabi dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan maupun para sahabat. Dan contoh kita sebenarnya di sana. Kalau di sana sudah tidak ada, nggak ada contoh yang lebih baik dari contoh Nabi dan para sahabat. Itu sudah ada contoh yang baik, ya. Ketika Umar menetapkan tanggal 1 Muharram sebagai hari pergantian tahun, beliau pun tidak memerintahkan masyarakat untuk memeriahkan hari itu sebagai hari istimewa. Karena itulah para ulama sejak masa silam, mereka tidak pernah menganjurkan adanya ibadah khusus apapun bentuknya di tahun baru Hijriah. Bahkan para ulama mengingkarinya. Ya, ini jadi beberapa hal yang mungkin bisa nanti kalau kurang jelas bisa dilihat di postingnya Pak Tomo yang di Asifa ini. Saya lihat kok bagus, ya. Nanti perlu saya kutip, kemudian saya bacakan yang belum sempat membaca juga ini, ya. Kemudian tentang ini, ya,
Dan selayaknya bagi setiap muslim untuk tidak mengkhususkan akhir tahun atau awal tahun baru dengan ibadah apapun. Doa misalnya, sholat, puasa ya. Karena kebaikan itu ada pada mengikuti ulama-ulama terdahulu yang senantiasa dia mencontoh apa yang dicontohkan Nabi dan para sahabat. Ya, itu kita sebagai acuan. Ya. Kemudian kemudian doa yang berbunyi ya Allahumma ahilatu itu ya yang artinya ya Allah tampakkanlah bulan itu kepada kami dengan membawa keberkahan dan keimanan, keselamatan dan seterusnya ya dalam Islam. Doa itu sahih diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Turmudi dan yang lainnya dan disahihkan oleh Suhaib Al-Arnud ya. Hanya saja doa itu bukan doa awal tahun, namun doa itu adalah awal bulan ya. Karena dulu itu belum ada tahun, yang ada bulan itu ada bulan Komariah itu sudah ada. Ya, tapi tahun Hijriah tahun 1, 2, 3 dan seterusnya itu belum ada, belum ditetapkannya baru pada saat Umar bin Khattab jadi khalifah. Mengkhususkan doa ini hanya ketika tahun baru Hijriah termasuk menyalahi fungsi dan doa tersebut. Wallahu a'lam ya. Ini dijawab oleh Ustadz Amin Nur Baris ya. Ini yang disebutkan di sini. Baiklah, ini silakan nanti kalau mau lihat di postingan sana ada ya kalau yang bagus-bagus ini ya, saya mungkin kalau ada di saya print, kemudian kalau ada teman saya bagikan sedikit. Kemudian ada juga ini punyanya dari Pak Tom itu nama-nama bulan, nama-nama dan urutan bulan serta arti dan bukan dari bulan-bulan tersebut. Nah kan ada. Nah ini yang saya juga nggak ngerti karena nggak ngerti mungkin sebagian besar di antara kita juga nggak ngerti, namun juga kita tidak tertarik ini. Ya misalnya di sini kata Pak Toma di sini disebutkan sumbernya ini ada disebutkan ini dari Barik Said ya, namanya ya. Satu Muharram artinya yang diharamkan karena kita tidak boleh perang, tidak boleh menyakiti orang, tidak boleh melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Perbuatan dosa dan maksiat kita jauhi karena berbuat maksiat pada bulan Muharram dosanya lebih besar daripada berbuat maksiat di luar bulan itu. Ini disebut Muharram. Shofar itu kosong ya disebut demikian karena biasanya orang Arab terdahulu terutama lelakinya pergi keluar untuk berdagang atau perang atau yang lain sehingga kampungnya menjadi kosong maka disebut Shofar. Jadi bulan pertama Muharram, bulan kedua Shofar, yang ketiga Rabiul Awal. Itu bahasanya kalau saya katakan mulut ya. Rabiul Akhir ba'da mulut itu ya. Ini ya. Rabiul Awal itu berasal dari kata Rabi artinya menetap. Jadi orang-orang pada mulai menetap dan seterusnya dijelaskan semua ada di sana. Nanti tidak saya jelaskan seluruhnya sudah ada ya. Inilah sedikit mungkin supaya kita kenal ya tentang tahun baru, jangan sampai mengadakan perayaan-perayaan yang itu akan mengarah kepada kesyirikan. Ingat ya, tsunami di Palu yang menghabiskan orang sekian banyaknya itu sudah diperingatkan berkali-kali untuk tidak melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah syirik, tetapi mereka terus melakukannya sehingga Allah mengutus malaikatnya mungkin terjadilah bencana yang luar biasa itu. Baik, sekarang kita masuk kepada fikih ya, fikih. Ini halaman 242 tentang berzikir. Monggo Pak Tomo. Di saya halaman 213. Ya wis, enggak apa. 213. Kalau yang ini ada 215, 212. Ada sini ya, karena edisi-edisi itu juga lain. Monggo, enggak apa-apa. Pengertiannya monggo, Pak. Berzikir. Zikir atau mengingat Allah ialah apa yang dilakukan oleh hati dan lisan berupa tasbih atau mensucikan Allah Ta'ala, memuji dan menyanjungnya.
menyebutkan sifat-sifat kebesaran dan keagungan, serta sifat-sifat keindahan dan kesempurnaan yang telah dimilikinya. Ya, jadi dengan menyebut dirasakan di dalam hati Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafar, Al-Wadud, ya, Al-Qiyam bin Nafsi dan seterusnya, atau Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, ya, semua itu disebut zikir karena tujuan mengingat kepada Allah dan kepada keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan nanti ternyata zikir itu manfaatnya banyak. Ya, nanti disebutkan juga ada satu amalan yang lebih baik daripada pergi ke medan perang, baik dia menebas lehernya musuh atau dia sendiri tertebas. Ada amal yang lebih utama itu. Apa itu? Zikir kepada Allah. Ya. Allah telah menitahkan, monggo Pak. 1. Allah telah menitahkan kita agar banyak berzikir, maka firman-Nya dalam surat Al-Ahzab, ya, 41-42, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah padanya di waktu pagi maupun petang. Ya, jadi zikir itu boleh banyak, ya. Ada zikir yang dibatasi, ada zikir yang tidak dibatasi. Ada yang dibatasi, kemudian Nabi mengatakan kalau dibaca lebih banyak, lebih baik. Ada. Contohnya misalnya, ya, kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya. Ini kalau dibaca 100 kali, maka akan diberi oleh Allah pahala dengan bacaan zikir 100 kali itu setara dengan memerdekakan 10 orang budak. Ya, yang kedua akan dihapuskan daripadanya 100 keburukan, ya, dan akan diberikan oleh Allah 100 kebaikan. Dan yang ketiga akan jadikan bacaan itu sebagai benteng dirinya di hari itu, dan di besok di hari kiamat tidak ada orang yang membawa kebaikan sebaik dirinya kecuali orang yang membaca sama dengan dirinya atau lebih banyak. Jadi berarti itu boleh ditambah. Tapi kalau ada zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ya sudah, jangan ditambah, ya. Menjadi lebih 1000 kali misalnya atau bisa, enggak, jangan ditambah. Ini sudah ketetapan hitungan Nabi, ya. Siapa membaca 33 kali, 33 kali, 33 kali ditutup dengan la ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka dosanya meskipun sebanyak buih di lautan akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Ya sudah, nggak usah ditambah. Jadi yang sudah ditetapkan oleh agama ini kita kerjakan, yang tidak ditetapkan oleh agama itu boleh ya kita menambah atau mengurangi. Ya, kalau sudah ditetapkan sholat subuh ya sudah 2 rakaat ya. Ya, setelah membaca Al-Fatihah itu surat ayat Al-Quran, itu boleh ya. Kalau dibaca misal hadis ya tidak boleh, meskipun hadis kursi tidak boleh ya. Ini akan ada di dalam agama aturan sendiri. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, udzukurullah dzikran katsiran, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak tanpa batas. Jadi misalnya kalau kita pergi ke masjid atau kita jalan-jalan pagi, saya baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, ya itu ya. Sudah tua ngomongnya mati. Bacaan itu kata Nabi kita itu ringan diucapkan, ya, ringan ya, diusapkan, berat di timbangan dan dicintai dengan Ar-Rahman. Jadi bacaan itu menjadi bacaan yang terbaik, ya, akan memberatkan timbangan nanti. Kemudian yang kedua, Allah menyatakan. Yang kedua, Allah menyatakan bahwa ia akan mengingat orang yang ingat atau berzikir kepadanya. Ini ada di surat Al-Baqarah ayat 152 yang artinya, berzikirlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat pula kepadamu. Ya, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun, ya. Berzikirlah kamu kepadaku, kata Allah Ta'ala. Azkurkum, tentu aku akan berzikir kepadamu, akan ingat kamu, senantiasa diberi rahmat, senantiasa dilindungi, senantiasa dicukupi. Itu diingat oleh Allah. Tidak mungkin kalau ada hal-hal yang mencelakakan kita dibiarkan, karena kita diingat oleh Allah.
Waskuruli, dan senantiasa kamu pandai bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepadamu. Wala takfurun, jangan menjadi orang yang nggak tahu terima kasih. Orang kafir itu nggak tahu terima kasih. Ya, semua nikmat yang diberikan oleh Allah tidak mau bersyukur kepada Allah dia. Dan dalam sebuah hadis qudsi, Bang Goba. Dan dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, aku ini adalah menurut dugaan hambaku. Maksudnya jika menurut dugaannya, Allah akan mengabulkan doanya. Sedangkan ia berdoa, maka pastilah Allah akan mengabulkan doanya itu. Begitu juga jika ia minta ampun kepadanya, dan ia yakin akan diampuninya. Iya. Dan aku menyertainya di mana saja ia berzikir kepadaku. Jika ia berzikir atau ingat kepadaku dalam hatinya, maka aku ingat pula padanya dalam hatiku. Dan kalau ia mengingatku di depan umum, maka aku akan mengingatnya pula di depan halayak yang lebih baik. Dan seandainya ia mendekatkan dirinya kepadaku sejengkal, aku akan mendekatkan diriku kepadanya sehasta. Dan jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya sedepa. Dan jika ia datang kepadaku berjalan kaki, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Iya, ya. Inilah satu rahmat yang besar, ya. Di dalam hadis ini, hadis sahih, ya, yang dirawat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, dalam hadis qudsinya, ana inda dzanni abdi bi, aku tergantung sangka hambaku. Kalau tak kalah hamba itu berdoa, Allah Ta'ala akan mengabulkan, itu dikabulkanlah, ya. Hanya saja kita itu tidak tahu pengabulan doa kita itu berupa apa. Kadang-kadang pengabulan doa kita itu, satu, diberi kesehatan, rezekinya lancar meskipun tidak melimpah, kemudian tidak ada orang yang menghujat dirinya, dihormati orang, itu rezeki yang dari Allah. Kita ngertinya kalau minta mobil mewah, ya, minta rumah bagus, kemudian uang banyak, itu saja, ya. Jangan kalau kita diberikan rumah mewah, mobil bagus, kemudian segala-galanya itu minta, kemudian kita dijadikan orang sakit-sakitan, ya. Kemudian kita kena kasus, misalnya korupsi, ya. Sekarang ini, ya, rame-ramenya ini, ya, ketuanya kena, ya, yang di DPR itu kena kasus itu, ya. Sekian banyak orang korupsi, Masya Allah. Ini ya, orang itu ada hartanya, tapi kehormatan sudah tercela. Wa ana ma'ahu khina yadkuruni, dan aku bersertanya senyampan dia itu berzikir kepadaku. Jadi orang itu kalau berzikir kepada Allah, maka Allah memerintahkan kepada malaikat untuk melindunginya. Jadi dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, surat Ar-Ra'd ayat 11, ya, itu ada malaikat-malaikat yang diperintahkan oleh Allah menjaganya di depan dan di belakang, ya. Monggo Pak dibaca sebentar aja, ya, di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Yang baris atas saja. Ar-Ra'd ayat ke-11. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya secara bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sudah itu, ya. Jadi ada kita itu jangan, makanya nggak perlu takut, ya. Kita takut sama jin, sama setan, sama tenung, sama enggak usah, ya. Nanti Allah, kalau kita itu dekat kepada Allah, banyak menyebut nama-namanya, berzikir kepada Allah, baik sangka kepada Allah, akan melindungi kita. Nah, seperti Bu Siti tadi, ya. Bu siapa? Bu Ningsih tadi nih. Siapa namanya tadi? Yang Dewi, Ustaz. Oh, Bu Dewi, ya. Nah, Bu Dewi soalnya apa? Jenenge meh podo sakle. Apa? Jadi Bu Dewi Semarang tadi, Masya Allah, dilindungi sama Allah Ta'ala, sudah lemes kayak gitu, berkali-kali menyebut namanya Allah, diberi kekuatan. Sebenarnya kalau dia normal mungkin tidak mampu. Itulah, ya, Allah Tuhan kita.
Pokoknya kita harus baik sangka kepada Allah. Jadi kalau ia berzikir di dalam hatinya, Allah mengingat di dalam hatinya, artinya siap akan dilindungi nanti. Kalau sangat perlu saja, karena tidak berani mendzohirkan, mengucapkan zikirnya itu. Kalau dia zikirkan dengan suara yang keluar dan di hadapan khalayak ramai, maka Allah akan berzikir, menyebut namanya di khalayak yang lebih baik daripada yang dia ucapkan. Di mana itu? Di antara para malaikat. Ya, maka malaikat-malaikat itu ya ditanya artinya, kemudian Allah berfirman kepada malaikat ini, wahai malaikat, perhatikan, manusia yang kamu sangka akan menumpahkan darah saja, lihat sekarang ini mereka sibuk berzikir kepada aku, disebut-sebut namanya 1, 2, 3, sehingga orang yang berada di majelis ilmu, majelis sekarang ini adalah majelis zikir juga, karena semua majelis yang membicarakan haram, halal, ya, menjalankan tauhid dan seterusnya itu majelis zikir. Majelis ilmu adalah majelis zikir, orang-orangnya di dalamnya disebut-sebut namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ainik taqarraba ilayya, Sibron, kalau ia mendekat kepadaku 1 jengkal, kait ada kerentek begitu. Aku kepingin masuk Islam, ada hidayah rupanya ini. Kok melihat orang-orang yang sholat itu senang itu, ya. Maka takarab tuh aku akan mendekat ilahi kepadanya diro'an 1 hasta. Artinya lebih tepat disambut sama Allah Ta'ala. Kalau dia mendekat kepadaku 1 hasta, aku akan mendekat kepada sak depo, lebih lagi, lebih cepat Allah. Kalau dia datang berjalan, aku sambut dengan berlari. Seperti kalau ada tamu itu, ya, orang kalau menyambut dengan lari, itu yang saking senangnya karena ada ketamuan tamu. Itulah Allah kepada kita. Orang yang asalnya berbuat maksiat, kemudian dia bertobat kepada Allah, meninggalkan maksiatnya, Allah cinta. Maka dari itu kadang-kadang mereka diberi ilmu, diberi ketenangan, ya, dan seterusnya. Ya, saya kadang-kadang merasa dulu jauh sama Allah sama sekali, tidak kenal apa-apa dan sombongnya masalah, kemudian kenal agama ini, ya tiba-tiba terus ya belajar terus akhirnya ini ditarik sama Allah Ta'ala. Saya nggak bisa. Begitu ada pengajian di sana, berangkat pagi hari jam sekian, seharian itu kadang-kadang pindah-pindah seperti itu. Ini bukan saya sendiri, karena karunia Allah ditarik sama Allah supaya mendekat. Ini ditunjukkan ini. Ya, pergi ke Siring sana. Ya, berangkatnya jam habis sholat maghrib, sholat isya jam 8, nanti ngaji sampai jam 11 malam. Pulang dari rumah jam 11:30 atau jam 12 lah, ya. Ini saya dilakukan beberapa hari. Ini karena yang narik Allah, ya. Kalau kita sungguh-sungguh seperti hadis itu, saya ingat ini. Kalau hambaku datang kepadaku dengan berjalan, aku sambut dengan berlari. Artinya rahmat Allah akan cepat sekali. Coba aja, ya. Bapak yang biasanya berbuat maksiat, hentikan maksiat itu, kemudian tobatlah, sebut nama Allah, mohon ampun kepada Allah. Nanti apa yang kita rasakan di dalam hati kita akan terasa langsung, ya, tidak lagi besok atau lusa kita rasakan nikmat Allah itu. Lanjut Pak, ayatnya yang ketiga. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ahli zikir itu sebagai golongan istimewa dan terkemuka. Maka Rasulullah SAW bersabda yang artinya, telah majulah orang-orang istimewa. Maka tanya mereka, siapakah orang yang istimewa itu? Maka ujarnya, mereka itulah orang-orang yang berzikir kepada Allah, baik laki-laki maupun wanita. Hadis riwayat Muslim. Di hadis yang sahih menjelaskan mufaridun, ya, sabaqal mufaridun, ya, telah mendahului, ya, orang-orang yang mufaridun, ya. Siapa? Nah, wamal mufaridun, ya Rasulullah, siapa mufaridun itu? Kalau Nabi menjawab, adzikrunallaha kasiran wa dzakirat. Jadi orang yang laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah itu mufaridun namanya. Orang yang segera mendapat karunia dari Allah. Ya, rasakan nanti. Cobalah kemudian berdoanya sungguh-sungguh, ya. Nanti arsnya Allah goncang dengan kita berdoanya. Karena orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah. Syaratnya mereka tentunya banyak berzikir kepada Allah. Dan nanti
Kapan kita dikatakan banyak berzikir? Itu seperti apa ya? Nanti kita teruskan dulu. Maka langsung yang 4. Keempat, orang-orang yang berzikir itulah pada hakikatnya orang-orang yang hidup. Diterima dari Abu Musa bahwa Nabi SAW bersabda, perumpamaan orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan yang tidak adalah seperti orang yang hidup dengan yang mati. Di Ya. ayat Bukhari. Ya, Masya Allah. Ya, dijelaskan. Masalul ladzina yadkuruna rabbahu. Perumpamaan orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Rabbnya. Waladzina la yadkuru. Dan orang-orang yang tidak berzikir. Misrul hayyi. Perumpamannya seperti orang yang hidup. Wal mayyit. Dan orang yang mati. Jadi orang yang tidak berzikir itu dianggap mati. Jadi tidak bisa dinasihati. Tidak bisa diberi apapun. Dirahmati tidak bisa. Karena mau diperintah apapun, mati, orang mati, tidak bisa diapa-apakan. Itulah, ya, maka pentingnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting sekali ya, kita menyampaikan ini, dipraktekkan aja zikir. Sing gampang-gampang. Tapi jangan sampai zikir gini, Allah, 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 itu tidak ada. Ini, ya la ilaha illallah. Atau, ya, mungkin kita baca sholawat. Atau mungkin baca tasbih, tahlil, tahmid, takdis, ya. Ini semua zikir. Tapi jangan zikir tunggal Allah, Allah, Allah. Tidak ada ya. Ini biasanya orang-orang sufi itu kalau zikirnya kayak begitu ya. Baik, kita lanjut. Yang kelima, monggo Pak. Yang kelima, berzikir merupakan pokok pangkal amal-amal soleh. Maka barang siapa diberi taufik untuk melakukannya, ia telah diberi kesempatan untuk menjadi wali Allah. Oleh sebab itulah Rasulullah SAW selalu berzikir kepada Allah setiap saatnya dan pernah berpesan pada seorang laki-laki yang mengatakannya kepadanya, mengenai syariat-syariat Islam telah banyak Anda sebutkan kepadaku. Sekarang sebutkan pula kepadaku sesuatu yang harus aku pegang teguh. Maka ujar Nabi SAW yang artinya, mulutmu tidak akan kering disebabkan zikir kepada Allah. Dan kepada sahabat-sahabatnya yang dipesankannya, maukah kamu saya tunjukkan yang lebih utama dari dan lebih suci dari sisi Tuhanmu, lebih meningkatkan derajatmu, dan lebih berharga dari menafkahkan emas dan perak, bahkan lebih baik dari menghadapi musuhmu, di mana kamu berusaha untuk menebas leher mereka. Sebaliknya mereka berusaha akan menebas lehermu. Mau wahai Rasulullah, ujar mereka. Maka sabdanya yaitu berzikir kepada Allah. Iya, ya. Jadi ternyata zikir itu merupakan pokok pangkal amal-amal soleh. Ya. Jadi kalau kita nggak zikir sama sekali seperti orang mati, ya. Kalau berzikir berarti amal-amal solehnya ada nilainya. Ya. Oleh sebab itulah karena zikir itu juga siapa yang sudah mulai bisa zikir, ya, diam dia zikir, kemudian pada saat kita berjalan-jalan zikir, menunggu kendaraan atau apa saja, ya, zikir kepada Allah. Jadi aktivitasnya zikir, maka orang itulah yang diberi kesempatan untuk menjadi waliullah, ya. Diberi kesempatan oleh menjadi waliullah seperti disebutkan di dalam surat nomor 10, surat Yunus ayat 61 dan 62 ya Pak. Ya, 62-63. Ya, 62-63 ya. 62-63. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Iya, ya. Jadi wali itu zikir. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Allah itu walinya, penolong-penolongnya nanti adalah orang-orang yang beriman. Dan orang beriman itu akan senantiasa ditarik dari kegelapan, dari kebodohan, dari kekafiran, ya, dari hal-hal yang menyebabkan dosa, ila nur, ditarik menuju ke tempat yang terang benderang, sehingga semua petunjuk jelas
Semua hidayah itu gampang dilakukan, dimanfaatkan. Jadi berzikir itu luar biasa sekali. Dan bahkan di situ disebutkan lebih baik daripada sedekah emas perak ya, dan seterusnya. Banyak sekali kita dengan baca hadisnya itu hadis nomor 5 urutannya ini ya. Dan ini adalah zikir kepada Allah Ta'ala. Jadi mulutmu la yazalu fuka, yang senantiasa mulutmu rotban, basah, min zikrillah, dengan zikir kepada Allah. Jadi jangan sampai kita lepas. Makanya kadang-kadang ini. Tapi yang terjadi apa? Orang-orang itu membawa tasbih muter-muter sana ya. Seperti orang zikir tapi ngomongannya gak karu-karuan. Ya, itu namanya riak, itu berbahaya juga tadi kata Pak HMA tadi. Yang sing dibawa sih tasbih, tapi setelah itu munyer terus, tapi sing diomong nih hal-hal yang tidak baik. Jangan ya, seperti itu. Yang keenam, monggo Pak. Apa? Candu apa? Wah, alhamdulillah. Kok arek? Tolong dimatikan, saya tidak jadi host, Ustaz, saya terlempar barusan. Ya, makasih. Kita lanjut ya. Yeah. Yang keenam, ia juga merupakan jalan kebebasan, yakni dari siksa. Diterima dari Mu'adz radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, tidak satu pun amal yang dikerjakan oleh anak cucu Adam yang lebih membebaskan dari siksa Allah daripada zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Riwayat Ahmad. Itulah sebabnya di Padang Arafah itu dianjurkan banyak berzikir, berdoa. Mohon kepada, kan doa itu juga zikir. Ya, jika doa itu termasuk zikir. Ya. Dan ini di Padang Arafah itulah pembebasan dari api neraka yang paling besar yang dikerjakan oleh kepada penghuni Arafah ya pada saat berhaji ini. Ya. Tidak satu pun amal yang dikerjakan oleh anak cucu Adam yang lebih membebaskan dari siksa Allah melebihi daripada zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketujuh, yang terakhir, moga Pak. Yang ketujuh, dan menurut riwayat Ahmad pula, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya apa-apa yang kamu sebut waktu berzikir tentang keagungan Allah Azza wa Jalla, baik berupa tahlil, takbir, tahmid, akan beredar keliling arsy sambil memiringkan kepala mereka ke kiri dan ke kanan dan mendengunkan bagai dengungan lebah yang menyebabkan irama orang-orang yang mengucapkannya. Nah, tidak sukakah kamu memiliki sesuatu yang akan mengumandangkan namamu itu? Iya, ya. Inilah ujiannya. Maka dari itu, zikirlah ya. Zikir sak mampunya kita. Zikir itu adalah yang paling gampang. Ibadah yang tidak ada alasan kita tidak bisa. Dengan berbaring bisa, dengan duduk bisa, berjalan bisa. Pokoknya zikir ini, bahkan kalau tidak mengucapkan di dalam hati pun juga termasuk zikir kepada Allah. Baik, saya kira sampai di sini sementara. Kita lanjutkan untuk berikutnya, batasan bagi banyaknya berzikir ya, supaya kita mendapat petunjuk yang lebih pas. Monggo, ya, saya kembalikan kepada Bu Ririn.